Akhirnya undang-undang perampasan aset resmi disahkan. Tapi undang-undang perampasan aset rakyat. Jadi nanti kendaraan yang 2 tahun pajaknya mati itu bakal disita sama negara. Gila. STNK mati 2 tahun, data dihapus, kendaraan disita. Buset. Enak banget ya. Gila. Ini seadanya gue telat 2 tahun. Terus gue diberhentiin. Terus dia bilang mau ambil motor gue, mau sita motor gue. Jujur, gue lebih baik gue bakar tuh motor di depan. Di depan mereka itu gue bakar atau enggak gue hancurin. Dia tadi diambil. Ya, pemerintahan Pak Prabowo sama Pak Gibran sangat jos sekali, sangat mantap. Koruptor disikat, mencuri uang negara sikat, merugikan negara sikat, rakyat kecil wong cilik sikat juga, tidak bayar pajak sikat Pak. Lupakan pendukungmu Pak, lupakan yang nyoblos, yang milih, lupakan Pak. Emang bangsat nih DPR. Kenapa? Masa ada undang-undang baru? Ketika kendaraan lu mati pajaknya 2 tahun, itu berhak dirampas oleh negara. Wih, semua kendaraan? Lah iya, mau Termasuk motor, mobil. mau mobil. Bukan tidak mau membayar pajak, tapi banyak rakyat yang protes karena proses bayar pajaknya juga susah. Resmi berubah aturan tilang mulai dari April 2025. Sekarang kalau kena tilang itu udah nggak dikasih surat lagi guys, tapi kendaraan kita itu langsung disita. Kabarnya sih kalau misalnya STNK itu mati lebih dari 2 tahun, nah kendaraan kita itu langsung jadi hak milik pemerintah. Gini. Yang kita tuntut undang-undang perampasan aset koruptor, yang disahkan malah undang-undang perampasan aset rakyat. Apes banget jadi rakyat. Kenapa nggak berlaku? Mati. Ya kan STNK-nya. Berlaku enggak menurutmu kalau mati? Berlaku, itu kan nggak bodong. Berlaku enggak menurutmu? Kalau bodong nggak ada suratnya, Pak. Berlaku enggak menurutmu? Sah enggak? Ini gua bangga sama polisi ini, guys. Wes TOP deh polisi. Apa? Kendaraan mati STNK-nya 2 tahun bakalan disita polisi? Nggak bener teman-teman. Hoax! Beredar di masyarakat kalau STNK-nya mati ya, atau tidak membayar pajak 2 tahun, itu polisi akan menyita kendaraan tersebut ya. Tapi mau tahu nggak faktanya seperti apa? Sini gua kasih tahu. Dirgakum Korlantas Polri Brigjen Pol Slamet Santoso membantah STNK mati 2 tahun, kendaraan disita dan diblokir teman-teman. Menurutnya, apabila petugas menemukan hal seperti ini akan dilakukan tilang saja ya teman-teman. Ya baik, hai, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh guys. Dan kemarin aku reaction tentang peraturan tilang terbaru. Misalkan 2 tahun tidak membayar pajak, maka motor ataupun mobil bisa disita begitu saja oleh negara ya kan guys. Dan di situ banyak sekali netizen yang marah ya, termasuk aku juga ya kan, marah sebenarnya ya kan guys, dan tidak terima gitu ya kan guys. Ternyata ya guys, ada berita muncul kalau itu semua berita bohong ya kan guys. Banyak sekali netizen yang kecewa terhadap Pak Prabowo ya, sampai-sampai pendukung Pak Prabowo juga kecewa gitu ya kan. Termasuk aku juga memang kecewa ya kan, kalau itu benar ya. Ternyata itu semua berita bohong ya kan guys. Nah, pokoknya langsung saja kita simak video ini, dan nanti ada yang memberitakan video ini ataupun berita itu adalah berita bohong ya kan guys. Ini dia videonya. Akhirnya undang-undang perampasan aset resmi disahkan. Tapi undang-undang perampasan aset rakyat. Jadi nanti kendaraan yang 2 tahun pajaknya mati itu bakal disita sama negara. Giliran kayak begini aja cepet Pak, Bu. Giliran undang-undang perampasan aset buat para koruptor yang udah jelas-jelas bikin negara kita tuh hancur, itu kok nggak selesai-selesai. Emang bener-bener nih para perwakilan rakyat kita nih memang bener-bener kerjanya gercep gitu. Gercep kalau undang-undangnya menyusahkan rakyat. STNK mati 2 tahun, data dihapus, kendaraan disita. Buset. Enak banget ya. Gila. Ini seadanya gue telat 2 tahun. Terus gue diberhentiin. Terus dia bilang mau ambil motor gue, mau sita motor gue. Jujur, gue lebih baik gue bakar tuh motor di depan. Di depan mereka itu gue bakar atau enggak gue hancurin. Dia tadi diambil. Mau diapain coba nanti motor kita? Gak sudi sumpah. Ini sih namanya nyiksa banget sumpah. Telat 2 tahun motor diambil gitu aja. Wah parah. Kacau. Kita tuh apa ya, maksudnya masyarakat itu bukannya pada nggak mau bayar pajak, cuman takutnya kalau bayar pajak nanti dibeliin Rubicon ya, ngeri. Mohon maaf, ini kayaknya gue masih harus lanjut karena masih ada keresahan hati yang masih pengen gue utarain gitu. Dari tadi gue merenung, gue mikir, gue kepikiran kayak gini loh. Coba bayangin deh,
dengan adanya peraturan STNK mati 2 tahun, data dihapus, kendaraan disita. Bayangin seorang bapak, seorang suami yang penghasilannya itu dari motor. Sedangkan maaf banget ya, sedangkan dia itu kekurangan. Buat makan aja susah gitu, atau misalkan setiap dia dapat uang ya cuma buat makan, cuma buat anak istrinya, cuma buat bayarin anaknya sekolah. Nah, bayangin dia sedang nyari nafkah dengan motornya itu. Tiba-tiba dia ditilang. Ketahuan STNK-nya mati udah 2 tahun. Otomatis apa? Diambillah motornya, disitalah motornya. Terus gimana cara dia nyari uang untuk anak istrinya? Gimana dia caranya nyari uang untuk bertahan hidup gitu? Kalau peraturannya aja tiba-tiba disita, yang timbul apa? Coba. Ya, satu-satunya kendaraan untuk dia nyari uang udah nggak ada. Dia udah kepepet. Takutnya apa? Pikiran jahat yang muncul. Ya kan, takutnya. Namanya orang kepepet itu sumpah ngeri banget beneran. Jadi ini tuh dampaknya tuh sebenarnya ngeri juga, sumpah. Ini dampaknya ngeri juga kalau kejadian yang kenanya itu banyaknya orang yang mata pencariannya dari motor itu gitu. Kasian gitu. Bener-bener gak setuju sih gua kalau kayak gini tuh. Ya, kalau pemerintahan Pak Prabowo sama Pak Gibran sangat jos sekali, sangat mantap. Koruptor disikat, mencuri uang negara sikat, merugikan negara sikat, rakyat kecil wong cilik sikat juga. Tidak bayar pajak sikat, Pak. Lupakan pendukungmu, Pak. Lupakan yang nyoblos, yang milih, lupakan, Pak. Sikat, tetap nggak bayar pajak, tetap sikat, Pak. Masukkan, Pak. Rampas hartanya, Pak. Tetesan keringatnya rampas, Pak. Ambil untuk negara, Pak. Dari pendukungmu nih, Pak. Ambil untuk negara. Gitu. Ya, ini 10 tahun kekecewaan pendukung Pak Prabowo ya kan. Ekonomi sulit, mati-matian melunasi kendaraan supaya bisa lunas, supaya bisa punya kendaraan, dan belum bisa membayar pajak, belum bisa menghidupi surat. Sikat, rampas untuk negara, Pak. Lupakan pendukung, Pak. Lupakan. Yang penting sudah jadi. Orang kecil tetap ditindas, koruptor diampuni. Kembalikan secara diam-diam apa yang kau curi dari negara. Ampuni, Pak koruptor, nggak usah kasih hukuman perampasan aset. Rampas asetnya wong cilik, Pak. Pak Prabowo, Pak Gibran, rampas asetnya orang kecil, rampas, Pak. Ambil tetesan keringatnya orang kecil, Pak. Nggak bisa bayar pajak karena ekonominya masih sulit. Rampas, ambil, Pak. Rampas perampasan aset wong cilik. Sip. Sip, Prabowo Gibran, sip. Emang bangsat nih DPR. Kenapa? Masa ada undang-undang baru? Ketika kendaraan lu mati pajaknya 2 tahun, itu berhak dirampas oleh negara. Wih, semua kendaraan? Lah iya, mau Termasuk motor, mobil. mau mobil. Wah, kan bangsat. Nggak bisa begitu. Tahu gak sih lu yang bikin bangsat tuh apa? Apa? Ya yang disusahin rakyat. Ya iyalah. Iya dong. Padahal permintaan rakyat selama ini apa? Apa tuh? Itu yang namanya aset-aset koruptor disita, dimiskinkan. Kalau nggak bisa dihukum mati. Udah itu doang permintaannya. April 2025, SNK mati sial. Tapi kita tunggu aja lah apa tanggapan dari Pak Prabowo nanti ya kan guys. Resmi berubah aturan tilang kendaraan terbaru mulai April 2025. Resmi berubah aturan tilang motor buntut buat cuma ke ladang atau ke sawah. Apakah perlu perpanjang STNK? Sedangkan dia pakai motornya cuma di ladang doang gitu, buat bawa apa kek, bawa rumput atau apa gitu. Makin aneh aja anjir. Kita itu mintanya undang-undang perampasan aset disahkan, bukan aset kita makin bapak keruk sampai habis. Sedangkan kita udah nggak punya duit, Pak. Ya ampun. Yang kita tuntut undang-undang perampasan aset koruptor, yang disahkan malah undang-undang perampasan aset rakyat. Apes banget jadi rakyat.
Aturan tilang berubah mulai 25 April 2025. Yang punya kendaraan mati bisa disita dan dihapus datanya. Jadi yang punya kendaraan dulu April 2025 yang nggak membayar pajaknya, kemungkinannya kendaraan mati bisa disita. Jadi yang disita itu bukan harta koruptor. Yang disita itu adalah kendaraan-kendaraan harta kita, harta rakyat jelata ini yang tidak bisa bayar pajak atau nunggak pajak. Ngeri bukan? Kan dari dulu tuh rakyat menginginkan yang namanya penetapan undang-undang perampasan aset itu agar segera disahkan. Tapi yang dikeluarkan oleh mereka adalah undang-undang perampasan aset. Iya benar aset, tapi aset rakyat yang ditarik. Belum lagi terkait saat ini tuh pemerintah beserta anggota DPR RI Komisi 1 itu lagi melakukan percepatan pembahasan yang namanya revisi undang-undang TNI. Banyak kalangan menilai bahwa mereka mengkhawatirkan akan kembalinya yang namanya dui fungsi ABRI, yang sebenarnya hal tersebut sudah gugur di saat reformasi terjadi. Dan banyak lagi tuh analisa-analisa yang mereka berikan untuk mengedukasi, memberikan literasi kepada rakyat. Tapi semua itu bakal nggak ada artinya manakala rakyat itu nggak sadar. Apalagi kalau misalkan sebagai masyarakat kecil kita akan berpendapat, ya udahlah, itu kan urusan mereka-mereka yang ada di parlemen sana. Kita itu wong cilik, ya wes kita manut aja atas keputusan yang ada. Terus tiba-tiba kita dihadapkan dengan aturan kalau nggak bayar pajak selama 2 tahun, nama dari kepemilikan barang tersebut, aset yang kita punya langsung berubah jadi milik negara. Ayo, mau ngapain? Bagaimana menurut pendapat kalian, teman-teman? Harus cek ya STNK yang mati 2 tahun, siap-siap data akan diblokir dan kendaraan akan disita. Data tak bisa dipulihkan jika sudah terhapus. Ya bener sih, ini undang-undang perampasan aset diberlakukan, tapi buat koruptor pak, bukan buat rakyat. Berarti motormu bodong. Enggak dong, Pak, ada STNK-nya. Mungkin buktinya ini. Kenapa nggak berlaku? Mati. Ya tapi kan STNK-nya. Berlaku nggak menurutmu kalau mati? Berlaku, itu kan nggak bodong. Berlaku nggak menurutmu? Kalau bodong nggak ada suratnya, Pak. Berlaku nggak menurutmu? Sah nggak ini? Menurut saya sah. Udah jelas mati. Ada STNK-nya. Hidup. Enggak bisa dong, Pak. Aduh. Ya saya kan. Negara Indonesia keren merampas harta rakyat. Wah, keren beneran. Bukan harta koruptor, biadab, maling-maling uang rakyat. Tidak, guys. Bayangin, STNK lu mati 2 tahun, motor lu, mobil lu disita oleh polisi, oleh negara. Ini gua bangga sama polisi ini, guys. Wes TOP deh polisi dalam hal merampas harta rakyat, tapi gak berani merampas harta aset koruptor, maling-maling uang rakyat. Hanya cuma menangkap aja santun, sopan. Tapi gak apa-apa, memang keren polisi itu melayani, mengayomi, melindungi rakyat-rakyat kecil seperti kita-kita ini, guys. Hebat ya polisi ini, nyenengin beneran. Ayo daftar polisi supaya polisi-polisi brengsek yang lama habis, tinggal polisi baru yang baik akhlaknya. Tapi yang gratis ya, nggak boleh nyogok. Kalau nyogok-nyogok, laporkan. Catat siapa yang mau menyuruh nyogok jadi polisi, lapor ke Kadif Propam Bapak Irjen Abdul Karim. Laporkan segera secepatnya. Ada polisi yang meminta uang buat jadi polisi, nggak boleh, itu nggak ada, harus gratis, tis. Ayo guys, top polisi dalam merampas harta rakyat. Jos kandos, mantul maknyus. Polisi itu mengayomi, melindungi, dan melayani. Saya bangga jadi polisi, tapi gagal, nggak apa-apa, pengalaman guys. Apa? Kendaraan mati STNK-nya 2 tahun bakalan disita polisi? Nggak bener teman-teman. Hoax! Beredar di masyarakat kalau STNK-nya mati ya, atau tidak membayar pajak 2 tahun, itu polisi akan menyita ya.
menyita kendaraan tersebut ya. Tapi mau tahu nggak faktanya seperti apa? Sini gua kasih tahu. Dirgakum Korlantas Polri Brigjen Pol Slamet Santoso membantah STNK mati 2 tahun, kendaraan disita dan diblokir, teman-teman. Menurutnya, apabila petugas menemukan hal seperti ini akan dilakukan tilang saja ya teman-teman ya. Jadi teman-teman jangan percaya dengan hoax. Namun Korlantas Polri menghimbau agar masyarakat tetap disiplin ya teman-teman untuk membayar pajak ya teman-teman. Memang luar biasa ya hoax-hoax yang terjadi belakangan ini ya teman-teman. Ampun. Nah, ini waspada ya guys. Ya, ada yang bilang ini benar gitu ya kan. Tapi aku nggak tahu lah ya kan. Sebenarnya ini adalah berita bohong atau tidaknya ya kan guys. Tapi kalau ini sebenarnya berita bohong ya kan, maka ini adalah cara untuk merusak Prabowo gitu ya kan, merusak Pak Prabowo. Selama ini sudah bekerja baik ya, memberantas korupsi, menangkap para koruptor ya kan guys. Dan muncullah berita ini. Aku pun nggak tahu dari mana awalnya muncul berita ini ya kan guys. Kalau misalkan 2 tahun kita nggak bayar pajak, motor dan mobil kita akan disita oleh negara begitu saja. Ya sempat aku geram juga ya kan guys. Kalau ini benar memang keterlaluan, Pak Prabowo memang keterlaluan. Tapi di dalam hati kecilku nggak mungkin Pak Prabowo akan seperti ini. Karena Pak Prabowo kita tahu sendiri ya kan. Kalau Pak Prabowo ini adalah pro kepada rakyat ya. Nggak mungkin. Dan benar juga ya kan guys. Ya akhirnya berita ini sebenarnya berita bohong yang digoreng oleh ya mungkin para pembenci-pembenci Pak Prabowo. Dan berita ini mungkin juga dibuat oleh para pembenci-pembenci Pak Prabowo ataupun para koruptor-koruptor yang belum ditangkepin itu ya kan guys. Supaya citra Pak Prabowo ini kelihatan jelek gitu ya kan guys. Ya kinerja Pak Prabowo ini kelihatan jelek gitu ya kan guys. Nah jadi aku rasa ini adalah berita bohong karena benar juga kita nggak pernah melihat kalau di TV-TV ya berita-berita benar atau berita-berita yang terpercaya gitu yang memberitakan soal STNK ini ya guys. Nah begitu ya guys. Aku takutnya gini ya guys ya, ini ulah-ulah para koruptor yang nggak ditangkap gitu yang belum ditangkap ataupun para pembenci Pak Prabowo yang membuat berita mengada-ngada gitu ya kan guys. Kan mereka suka bikin berita bohong gitu kan untuk menjatuhkan Pak Prabowo ya kan guys. Waduh, parah sih ini ya kan guys. Kalian lihat sendiri ya kan, banyak juga yang termakan berita bohong. Seperti pendukung Pak Prabowo juga ya, yang tadi juga kita dengar wah udah sangat kecewa sama Pak Prabowo ya kan. Nah, tujuan mereka ini ya itu ya supaya kita sebagai pendukung Pak Prabowo ini kecewa sama Pak Prabowo sebenarnya ya kan guys. Nah, jadi guys, kalau melihat berita-berita seperti ini coba kita tolong lihat dulu gitu ya kan kebenaran beritanya. Seperti aku juga kemarin waduh agak sedikit emosi juga ya kan guys, karena aku kira ini berita bener gitu ya kan, ternyata berita bohong. Ya mungkin saja ya seperti apa yang aku bilang tadi, ini untuk menjatuhkan nama Pak Prabowo, nama baik Pak Prabowo Gibran gitu ya kan, pemerintahan Pak Prabowo Gibran. Dan aku yakin Pak Prabowo Gibran nggak bakalan seperti ini, sejahat ini ya kan guys. Ya kalau undang-undang perampasan aset koruptor ya aku setuju untuk disahkan gitu ya kan. Ya jangan sampai undang-undang perampasan aset para rakyat gitu ya kan. Tapi nggak mungkin. Pak Prabowo pro sangat kepada rakyat dan nggak mungkin membuat undang-undang seperti itu. Nah guys, gimana menurut kalian? Apakah berita ini adalah berita bohong atau tidak? Silahkan komen di bawah. Tapi ya menurut aku ya kan guys, ini adalah cara untuk mereka menjatuhkan Pak Prabowo, menyebarkan berita-berita bohong. Dan oke guys, sekian terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.